Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kali ini adalah pembahasan tentang tauqid. Jadi tauqid ini adalah salah satu daripada tawabe' atau lafadz yang i'rabnya itu mengikuti pada lafadz sebelumnya. Ya, jadi tauqid itu sendiri secara makna adalah menguatkan ya. Secara makna bahasa, tauqid itu artinya adalah menguatkan. Definisi tauqid ini definisi yang saya ambil dalam kitab Jami'ud Durus. Dikatakan tauqid adalah takrirun, adalah sebuah pengulangan. Yuradu bihi tasbitul amri al-mukarrar ya, tasbitul amri al-mukarrar fi nafsi sami'. Artinya apa? Sebuah pengulangan yang dikehendaki untuk tasbitul amri, menetapkan. Jadi menetapkan hal atau perkara ya, menetapkan perkara atau hal yang al-mukarrar, yang diulangi tadi itu. Ya, menetapkannya di mana? Menetapkannya adalah fi nafsi sami', artinya di hati sami' atau dalam pemahaman sami' atau pendengar. Artinya begini, ketika seseorang menyampaikan sebuah kabar, menyampaikan sebuah informasi, ya, sekali lagi saya katakan, jadi ada kalam khobar. Kalam khobar itu secara definisi adalah sesuatu yang mungkin benar ya, yang mungkin benar dan salah dan mungkin salah. Jadi sebuah kabar itu adalah sesuatu yang mungkin benar dan mungkin salah. Kalau salah berarti dia hoax gitu. Nah, sehingga karena ini mungkin benar dan mungkin salah, seorang pendengar itu boleh percaya dan juga boleh tidak. Jadi atau boleh meragukan. Nah, maka ketika kita sampaikan, kita ucapkan ja'a aliyun gitu ya, ja'a aliyun, ini adalah sebuah kabar. Ja'a datang aliyun, siapa Ali, maka pendengar boleh mempercayai berita yang kita sampaikan ini ataupun meragukannya atau bahkan tidak percaya. Nah, saat terjadi keraguan atau terjadi ketidakpercayaan ini tadi, kita bisa mendatangkan tauqid ya, dengan cara mengulangi lafadznya tadi. Misalkan kita bisa mengulangi lafadz aliyun, ja'a aliyun, aliyun gitu, kita ulangi 2 kali aliyunnya, sehingga itu bisa berfaedah atau berpengaruh untuk menetapkan menetapkan atau menguatkan bahwa informasi yang kita sampaikan itu benar, begitu kira-kira. Jadi fungsi tauqid itu untuk menguatkan sebuah informasi ya, hal atau perkara ini, sebuah informasi fi nafsi sami', di dalam hati atau dalam hati si pendengar. Nah, tauqid sendiri itu terbagi menjadi 2 macam, 1 tauqid lafzi dan 2 adalah tauqid maknawi. Kalau dilihat dari definisi tadi yang di sini dikatakan lafadz takrirun ya, artinya tauqid itu pengulangan, maka sebenarnya definisi ini lebih mengarah pada definisi tauqid lafzi. Karena kalau tauqid maknawi dia tidak takrir, dia tidak pengulangan, tapi tauqid maknawi itu dia menggunakan lafadz-lafadz tertentu. Jadi ada lafadz-lafadz khusus yang memang disediakan untuk mentaukiti. Jadi kalau menggunakan lafadz-lafadz itu nanti, lafadz-lafadz khusus tersebut, maka nanti disebut tauqid maknawi. Nanti secara lebih detailnya kita bahas di bawah. Nah, sekarang kita membahas tentang tauqid lafzi. Tauqid lafzi, pembagian tauqid tadi ada 2, lafzi dan maknawi. Yang pertama adalah tauqid lafzi, di mana tauqid ini adalah berfungsi dengan cara cara kerjanya adalah dengan pengulangan. Nah, definisi tauqid lafzi, yakunu bi i'adatil muakkad bi lafzihi. Jadi mengulangi lafadznya muakkad. Ini adalah muakkad. Muakkad itu artinya lafadz yang ditaukiti. Lafadz yang ditaukiti. Mengulangi lafadznya muakkad bilafzihi, jadi lafadznya plek-plek gitu ya. Jadi lafadznya aliyun ya diulangi aliyun, lafadznya ja'a ya diulangi ja'a. Nah, au bimuradifihi, atau pengulangan tersebut itu dengan mengulangi muradifnya. Muradif itu adalah lafadz lain tapi semakna. Jadi lafadznya berbeda namun maknanya sama. Contoh misalkan ja'a itu maknanya datang. Ada lafadz lain yang maknanya datang adalah ata gitu ya. Jadi ja'a ata gitu ya, diulangi dengan lafadz lain yang semakna. Atau jalasa maknanya duduk, kita ulangi dengan lafadz lain, misalkan menggunakan lafadz qa'ada yang maknanya juga sama-sama duduk. Jadi tauqid lafzi itu bisa mengulangi dengan lafadznya persis atau bisa mengulangi dengan muradifnya, lafadz lain yang maknanya sama.
Nah, taukid lafzi sendiri itu bisa mengulangi isim dohir ya, atau domir. Jadi isim domir diulangi, kemudian sehingga di situ berfungsi mentaukiti. Atau mengulangi fiilnya saja gitu, atau mengulangi kalimat huruf saja, atau bahkan mengulangi sebuah susunan jumlah, baik itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi jumlahnya yang diulangi langsung gitu ya. Nah, berikut di bawah ini adalah beberapa contoh-contoh taukid. Misalkan yang pertama, jaa aliyun aliyun. Ini contoh taukid lafzi semua. Jaa datang aliyun, siapa Ali. Nah, ini Ali yang pertama sebagai muakkad, yaitu lafadz yang ditaukiti ya, muakkad. Nah, kemudian aliyun yang kedua ini adalah taukidnya. Pengulangan di sini berfungsi untuk mentaukiti Ali yang pertama. Artinya ketika diucapkan oleh si mutakalim jaa aliyun, begitu saja. Jaa aliyun. Kemudian dia menangkap sebuah indikasi keraguan atau ketidakpercayaan dari si pendengar. Nah, maka di sini si mutakalim bisa mendatangkan ucapan yang kedua aliyun. Nah, sehingga aliyun yang kedua itu mentaukiti bahwasanya yang datang itu benar-benar Ali, begitu. Nah, atau misalkan di sini yang ditaukiti atau yang diulangi itu adalah berupa dhamir ya, cita ya, cita datang, nah, siapa kamu gitu ya. Anta ini diulangi ya, ini mentaukiti pada dhamir dhamir rafa yang cita ini tadi itu. Oke, kemudian atau mengulangi kalimat fiil jaa aliyun, jaa-nya yang diulangi, alinya tidak. Atau mengulangi kalimat huruf, ini adalah nafi, la ya diulangi, la abu hubisir, saya tidak membocorkan rahasia. Atau mengulangi jumlah ya, jaa aliyun, ini adalah sebuah jumlah fi'liyah yang pertama, ini jumlah fi'liyah yang kedua yang berfungsi mentaukiti. Atau di sini ada sebuah contoh dalam Al-Qur'an, uskun anta wa zaujukal jannah, uskun tinggallah kamu. Jadi karena ini adalah fi'il amar, jadi dia fi'il amar hadir, maka dia fa'ilnya adalah berupa dhamir mustatir wajib. Jadi dhamir yang wajib tersimpan. Artinya apa? Wajib itu maksudnya begini. Artinya dia tidak bisa ditempati oleh isim dhamir atau isim lain. Jadi dia harus tersimpan. Tempatnya isim dhamir yang tersimpan itu tidak bisa digantikan oleh isim dhohir. Ya, maka sehingga kalau misalkan di sini posisi anta sebagai fa'ilnya uskun itu wajib tersimpan. Nah, ternyata muncul anta di depan, maka anta yang muncul di depan ini adalah berfungsi sebagai taukid. Jadi dia taukid lafzi, mentaukiti pada dhamir anta yang tersimpan di dalam uskun. Karena apa? Karena tersimpannya anta dalam uskun ini bersifat wajib, jadi tidak bisa didhohirkan. Oke, jadi anta yang muncul, yang kelihatan ini, yang terbaca ini adalah dia berfungsi mentaukiti pada dhamir anta yang tersimpan secara wajib di dalam fi'il amar uskun. Oke, kemudian ini ya, taukid ata jaa ya. Ini ata artinya adalah datang ya. Sama, jaa juga artinya adalah datang. Jadi ini mentaukiti kalimat fi'il ata dengan jaa, yakni bimuradifihi. Jadi muradif ya tadi. Muradif itu adalah lafadz yang berbeda namun maknanya sama. Jalasa kok ada ya, sama gitu. Oke, berikutnya. Sekarang taukid, pembagian taukid yang kedua, yaitu taukid maknawi. Pembagian taukid yang kedua adalah taukid maknawi. Taukid maknawi itu adalah bilafzi nafsun, jadi menggunakan lafadz nafsun, ainun, jamiun, amatun, kila, kilta, ajma'u. Dan perlu diketahui semua lafadz taukid maknawi itu adalah kalimat isim. Jadi jangan dipahami dia sebagai kalimat huruf. Ya, semua lafadz taukid maknawi itu adalah kalimat isim. Dan satu lagi di sini ya, bisyarti antudhofa hadhil muakkidatu ila dhamirin yunasibu al muakkada. Jadi lafadz taukid maknawi itu harus mudhof pada dhamir, harus mudhof kepada dhamir yang kembali pada muakkad. Ya kan? Jadi harus mudhof kepada dhamir yang kembali kepada muakkad. Ya, harus mudhof, syarat kan ini. Jadi karena syarat maka harus. Nah, mudhof itu hanya isim, huruf tidak bisa mudhof. Ya, yang mudhof itu adalah isim. Ya, sehingga dari sini kita harus bisa memahami bahwa lafadz taukid maknawi itu semuanya isim. Nah,
Mudhof kepada dhamir ini ada yang tampak ya, ada yang tampak, dia kelihatan mudhofnya, ada yang dikira-kirakan ya, nanti kita contohkan. Ada yang mudhofnya itu dikira-kirakan, artinya dia tidak kelihatan ya, tidak kelihatan mana mudhof, tidak ada gitu kan ya, karena memang di situ mudhofnya dikira-kirakan. Contoh nanti yang ajmain gitu ya, kita tahu ai ajma'uhum. Oke, contoh misalkan Ja'a datang al-amiru, siapa? Pemimpin, nafsuhu dirinya al-amir ya. Jadi nafsu ini taukid menggunakan lafadz nafsun. Ini mudhaf kepada dhamir hu. Dhamir hu ini cocok atau kembali pada lafadz amir ya. Karena lafadz amir ini mufrad mudzakkar, maka dhamirnya hu yang juga mufrad mudzakkar. Berarti sudah memenuhi syarat. Oke. Adapun di sini prakteknya, kenapa kok bisa didatangkan taukid maknawi menggunakan lafadz nafsu? Misalkan begini, sampean sebagai mutakalim mengatakan Ja'a al-amiru. Kemudian di sini terjadi syubhat-syubhat atau terjadi ihtimalat ya, keraguan dari pendengar bahwasanya mungkin yang datang adalah pengawalnya, yang mungkin datang adalah pelayannya atau utusannya dan lain-lain. Nah, padahal di situ sampean menginformasikan bahwa yang datang itu benar-benar si amir, bukan pengawalnya, bukan ajudannya, bukan wakilnya dan lain-lain. Maka sampean mendatangkan lafadz nafsuhu sehingga si pendengar akan percaya bahwasanya yang datang itu benar-benar si amir sendiri ya. Jadi bukan pengawalnya, bukan yang lain-lain. Jadi prakteknya kira-kira pendatangan taukid maknawi itu kayak gitu. Intinya semuanya itu ketika terjadi keraguan maka kita bisa menaukitinya. Oke, contoh yang kedua ada Ja'a datang ar-rajulani, siapa? Dua orang laki-laki, anfusuhuma ya. Ingat, jadi lafadz nafsun itu hanya punya dua bentuk ya. Lafadz nafsun dan ainun itu hanya punya dua bentuk. Ini nafsun dan ainun adalah bentuk mufrad ya. Kemudian ada lafadz anfusun ikut wazan af'ulu ya, dan lafadz ayunu ya. Ayunu ikut wazan af'ulu juga. Dan dua lafadz ini adalah untuk tasniyah dan jamak ya. Jadi ini adalah untuk tasniyah dan jamak dua-duanya. Oke, maka ar-rajulani ini adalah muakatnya tasniyah, dua orang ar-rajulani ya, sehingga anfusuhuma dibentuk dalam bentuk lafadz anfusu ikut wazan af'ulu, bukan nafsuhu ya, anfusuhuma. Ra'aitu al-qauma, ra'aitu saya melihat al-qauma, kaum, kullahum seluruhnya kaum ya. Taukid menggunakan kul itu harus bisa dijus-jus ya, artinya muakatnya itu harus bisa dijus-jus. Kalau kaum itu kan sekelompok orang banyak ya, itu bisa kita bagi-bagi gitu ya. Kalau misalkan contoh misalkan Ja'a aliyun ya kulluhu, nggak bisa karena ali itu tidak bisa dipotong-potong, ali nggak bisa dijus-jus gitu kan ya. Kalau kaum Ja'al qaumu kulluhum bisa. Oke, nah lanjut. Ahsantu ila fuqara'il qaryah amatihim ya. Ahsantu saya berbuat baik ila fuqara'il qaryah pada orang-orang fakirnya desa, amatihim secara umum ya, menggunakan lafadz amatun. Sudah ada dhamir yang rujuk kepada fuqara, karena fuqara jamak mudzakkar maka dhamirnya pakai him juga yang jamak mudzakkar ya. Ja'a rajulani datang, kilahuma dua-duanya ya, ini juga mudhaf kepada dhamir yang kembali pada ar-rajulani. Rajulani tasniyah mudzakkar maka pakai dhamir huma tasniyah mudzakkar juga. Oke, baik. Jadi intinya taukid menggunakan taukid manawi itu menggunakan lafadz nafsun, ainun, jami'un, amatun, kila, kilta, ajma'u ya. Dan dengan syarat lafadz-lafadz ini tadi itu harus mudhaf pada dhamir yang kembali kepada muakkadnya. Baik dhomirnya tersebut itu tampak atau dikira-kirakan. Yang dikira-kirakan misalkan Ja'a al-qaumu ya, ajma'una. Nah, ini enggak ada dhomirnya, tapi ajma'una ini dikira-kirakan. Ai ajma'uhum, ai ajma'uhum begitu ya. Oke, baik. Selanjutnya. Nah, faidatu taukid bin nafsi wal aini. Ini ada faedah daripada mentaukiti dengan menggunakan lafadz nafsun atau ainun. Sebentar, tadi yang faedahnya taukid lafzi belum saya jelaskan kayaknya. Nah ini ya, sorry. Jadi taukid lafzi itu faedahnya, fungsinya daripada mentaukiti taukid lafzi adalah sama sih. Jadi menetapkan muakkad ya, takrirul muakkad fi nafsi sami wa izalati ma fi nafsihi minasyubhati fihi. Jadi menetapkan muakkad pada hati si pendengar dan menghilangkan syubhat-syubhat, keraguan-keraguan yang terjadi atas informasi yang disampaikan.
Oke, nah kita kembali ke sini. Sekarang faedahnya taukid menggunakan lafadz nafsun dan ainun ya. Ini taukid manawi ya. Yang pertama, nafsun dan ainun itu adalah raf'ul ihtimal ayyakuna fil kalami majazun aw nisyanun. Jadi ketika di situ dipahami dalam sebuah informasi atau berita ya, ternyata itu majas misalkan dipahami, oh jangan-jangan itu hanya ketika kita bilang ja'a alamir itu hanya sebuah majas. Artinya apa? Yang kita maksud adalah pelayannya atau ajudannya atau suratnya saja begitu misalkan. Jadi itu majas saja gitu ya. Artinya ada keraguan, dia meragukan masa sih Amir sendiri orangnya yang datang, mungkin yang datang hanya pelayannya. Nah, itu seperti itu. Aunisian atau terjadi sebuah atau di apa si pendengar itu menangkap dia meragukan adanya kealpaan atau lupa saat menyampaikan informasi tadi itu. Ya, intinya mendatangkan taukid menggunakan lafadz nafsun dan ainun itu adalah untuk menghilangkan ihtimal terkait dengan adanya majas atau lupa ya saat menyampaikan informasi tadi itu. Jangan-jangan yang datang itu Amir bukan amirnya sendiri tapi hanya wakilnya. Nah, akhirnya didatangkanlah lafadz nafsuhu untuk menetapkan bahwasanya yang datang adalah si Amir sendiri bukan orang lain. Oke, faedatu taukid bikullin menggunakan lafadz kullun, menggunakan jami'un dan menggunakan amatun adalah adilalatu alal ihatati wasyumul. Jadi menunjukkan syumul itu tercakup ya, ihato itu juga tercakup lah, intinya jadi tercakup semuanya, maka tidak ada yang terserak atau tercecer, jadi ihato wasyumul. Ja'a datang al qaumu, siapa kaum, kulluhum seluruhnya kaum, jadi tidak ada yang tercecer ketinggalan satu atau dua gitu ya. Oke, nah ini ada contoh yang saya coret ya, ja'a aliyun kulluhu ya, tadi sudah saya bahas di atas ya. Untuk ja'a aliyun kulluhu ini tidak boleh contoh seperti ini ya. Kenapa? Karena Ali ini tidak bisa di jus gitu ya. Li'anna aliyan ya, karena Ali ini la yatajazza, karena Ali itu tidak bisa di jus sehingga dia tidak bisa untuk ditaukidnya menggunakan kullun. Oke, jadi yang bisa ditaukidi dengan kulun adalah yang bisa di jus begitu kira-kira. Oke, berikutnya pentaukidan menggunakan lafadz kila dan kilta. Kalau kila itu untuk mudzakkar, kalau kilta itu untuk muannas ya. Isbatul hukmi lisnaini al muakkadaini. Jadi menetapkan hukum pada dua orang yang ditaukidi. Ja'a ar-rajulani kilahuma ya, atau kiltahuma dan lain-lain. Ya, jelas ya. Nah, ini ada contoh yang saya coret juga. Ini saya coret tapi tetap bisa terbaca saya kira. Takhosoma bertengkar, ar-rajulani siapa dua orang laki-laki, kilahuma. Nah, mentaukid itu menggunakan lafadz kilahuma pada lafadz ar-rajulani, pada lafadz takhosoma ar-rajulani ini ndak sah lah gitu kira-kira. Karena li'anna fi'lal mukhosoma, karena pekerjaan bertengkar itu tidak akan terjadi kecuali dari dua orang. Ya, sehingga ketika mentaukiti dengan menggunakan kilahuma, di mana itu adalah mentaukiti bahwasanya hukum itu terjadi pada dua orang gitu kan ya, bahwasanya hukum itu terjadi pada dua orang, ini tidak ada gunanya gitu. Oke, kira-kira gini gambarnya. Kita kembali dari contoh yang pertama. Ja'a ar-rajulani kilahuma, ketika disampaikan ja'a datang ar-rajulani dua orang laki-laki, di sini pendengar itu ragu, jangan-jangan yang datang hanya satu, begitu kan? Karena pekerjaan ja'a itu bisa dilakukan hanya oleh satu orang gitu ya. Nah, sehingga akhirnya dikatakanlah kilahuma untuk mentaukiti atau menetapkan hukum ja'a itu pada dua-duanya. Artinya benar-benar yang datang itu dua-duanya, bukan hanya salah satunya saja. Nah, begitu ya cara pentaukidan menggunakan kilahuma atau kiltahuma. Nah, sehingga ketika ada lafadz takhosoma ar-rajulani kilahuma ini menjadi tidak sah. Kenapa? Karena meragukan takhosoma pada dua orang itu tidak masuk akal. Kenapa? Karena pekerjaan bertengkar itu harus dua orang. Dan tidak mungkin kemudian satu orang itu bertengkar. Nah, bertengkar sama siapa? Kan begitu. Sehingga meragukan terjadinya takhosoma dalam dua orang. Artinya jangan-jangan yang bertengkar hanya salah satunya saja. Lah ini kan tidak mungkin. Bertengkar itu pasti ada musuhnya. Jadi kalau misalkan diucapkan takhosoma ar-rajulani, terus pendengar meragukan, jangan-jangan yang bertengkar hanya salah satunya, ini nggak bisa gitu ya, karena bertengkar itu tentu sudah
pasti dilakukan oleh dua orang gitu ya. Jadi makanya faedahnya taukid menggunakan kila dan kilta adalah isbatul hukmi, hukum itu benar-benar terjadi pada dua-duanya gitu ya. Sehingga untuk fiil yang memang dilakukan oleh dua orang, memang fiil itu gak bisa dilakukan oleh satu orang, tidak perlu ditaukiti menggunakan kila atau kilta. Oke, nah berikutnya fasajadal malaikatu kulluhum ajmaun. Oke, ini sedikit contoh terkait penggunaan kullun. Nah, ini dalam Al-Qur'an ya. Jadi pentaukitan menggunakan kulluhum ini kalau dirasa kurang bisa ditaukiti 2 kali, ditambahkan lafaz ajmaun gitu ya. Sama maknanya juga lisyumul wal ihatoh tadi. Atau menggunakan ajmaun saja tanpa menggunakan kulluhum. Dalam ayat yang lain wala ubuyannahum ajmain gitu ya. Nah, kalau tadi taukid maknawi itu harus mudhaf pada dhamir ya untuk lafaz ajmaun dan lafaz ajmain ini dia mudhaf pada dhamir namun dia dikira-kirakan ai ma'uhum gitu ya. Nah, kalau ini berarti ai ma'ihim gitu. Jadi ininya dikira-kirakan, tetap dia mudhaf. Oke, nah berikutnya taukid itu harus ma'rifat ya. Taukid itu harus ma'rifat. Ini sebenarnya khilaf antara Basro dan Kufah, tapi kita ambil yang Basro saja ya. Intinya taukid itu harus ma'rifat. Nah, kalau dalam Jami'ud Durus dan dalam Ibnu Malik itu beliau lebih memilih taukid boleh dari isim nakiroh tapi dengan syarat muhaddad. Jadi artinya dia itu mufid. Ya, mufid itu dalam arti terbatas. Keumumannya itu tidak umum sekali. Keumumannya itu terbatas. Sehingga kalau keumumannya terbatas itu masih bisa memberikan faedah. Gitu ya. Jadi sehingga taukid itu kan menetapkan ya, menetapkan. Kalau sesuatu yang ditetapkan ini ternyata umum atau tidak terbatas atau enggak jelas, ini akan menjadi nganggur gitu ya atau tidak berfaedah. Jadi sehingga mentaukiti sebuah lafadz yang nakiro itu akan menjadi tidak berfaedah, begitu kira-kira. Nah, sehingga ini sedikit diperluas, artinya boleh mentaukiti pada isim nakiro, namun isim nakiro yang muhaddad atau isim nakiro yang mahdudah, yang terbatas. Kalau yang umum sekali maka tidak bisa. Oke, yang pertama syaratnya adalah isim nakirohnya harus terbatas. Dan yang kedua, pentaukitan isim nakiro itu menggunakan lafdzul ihatoh ya. Tadi lafadz ihatoh itu adalah lafadz kullun, jami'un, amatun tadi ya, yang berfaedah ihatoh di atas tadi ya. Mana tadi? Nah ini ya, Jadi faedah taukid yang berfaedah ihatoh wasyumul. Jadi ada lafadz kullun, jami'un dan amatun. Artinya pentaukitannya menggunakan lafadz kullun, jami'un dan amatun kalau mentaukiti isim nakiroh. Contoh misalkan iktakaftu, saya beriktikaf usbu'an ya, usbu'an selama seminggu gitu. Misalkan kulluhu, seluruhnya usbu'. Nah ini bisa karena usbu' ini mahdud. Jadi dia sudah terbatas sehingga nakirohnya tidak umum banget gitu ya. Terus yang kedua ini juga bisa karena ini menggunakan taukidnya menggunakan lafadz kullun, dan lafadz kullun itu termasuk kelompoknya taukid ihatoh wasyumul yang tadi ada di atas. Nah, kemudian terus ini catatan yang berikutnya, idza urida tauqidu dhamiril marfu, dhamir yang dibaca rafa. Al muttasil awil mustatir, yang tampak atau yang mustatir yang enggak tampak. Ini redaksinya di Jami'ud Durus muttasil ya, tapi sebenarnya intinya adalah yang tampak atau yang tidak tampak gitu ya. Dhamir marfu yang tampak atau tidak tampak menggunakan nafsun atau ainun. Maka wajib sebelum mentaukiti dengan nafsun dan ainun itu wajib mendatangkan dhamir munfasil dulu. Contoh misalkan ada lafaz jitu datang siapa saya. Tu ini adalah dhamir marfu ya karena dia menjadi fa'il. Nah, kemudian kita ingin mentaukidi tu ini dengan menggunakan lafadz nafsun atau ainun ya. Kita di sini mau mentaukidi dengan lafadz nafsun karena nafsi ya. Maka kita harus mendatangkan dhamir munfasil dulu, sehingga di sini didatangkan ana dulu, baru kemudian nafsi. Jadi tidak boleh tiba-tiba kemudian jitu ya nafsi, tidak boleh. Jadi mentaukidi dhamir marfu ya, mentaukidi dhamir marfu yang mutasil menggunakan nafsun atau ainun secara langsung tanpa dipisah dhamir munfasil, ini tidak boleh. Jadi harus dipisah oleh dhamir munfasil. Jadi catatannya satu, mentaukidi dhamir marfu. Yang kedua, menggunakan nafsun atau ainun.
Nah, maka harus dipisah oleh dhamir munfasil. Oke. Contoh yang berikutnya dhahabuhum. Ini kita andaikan begini aja ya. Kita sedikit perpanjang, ini contohnya terlalu pendek. Begini. Anggaplah ada mubtada'nya di depan ya. At-talamid ya, at-talamid dhahabu ya, dhahabuhum anfusuhum. Nah, oke. Karena ini mentaukiti dhamir muttasil marfu ya, jadi at-talamidu dhahabu, siapa talamid. Nah, ada dhamir marfu yang tersimpan, marfu karena menjadi fa'il dan ini tersimpan dalam dhahabu, kembalinya pada talamid ya kan. Nah, ini mau ditaukiti menggunakan lafadz nafsun ya, menggunakan lafadz nafsun. Nah, maka dhamir yang dhamir marfu ini harus dipisah dulu dengan dhamir munfasil. Jadi muncul hum di sini untuk memisahkan antara apa sih namanya tadi itu ya. Jadi harus dipisah oleh dhamir munfasil. Itu ya. Jadi intinya bila mau mentaukiti ya, bila mentaukiti, saya buat sebuah sedikit kesimpulan ya, mentaukiti dhamir muttasil ya marfu dengan nafsun atau ainun ya, maka dipisah dhamir munfasil gitu ya, dipisah oleh dhamir munfasil. Kira-kira begitu. Nah, aliyun safaro, siapa Ali. Nah, huwa ini dhamir munfasil yang memisahkan nafsuhu, dirinya Ali gitu ya. Nah, kalau tidak tentang dua poin ini ya, tidak tentang dhamir marfu yang mutasil, tidak tentang nafsun dan ainun, maka boleh langsung ditaukiti ya. Contoh misalkan di sini ada lafadz yang di dalam kotak biru ini. Nah, contoh perhatikan. Akrom tuh saya memuliakan hum ya, hum mereka gitu ya, anfusuhum. Ini tidak apa-apa, ini boleh. Kenapa? Karena ini hum ini tidak dibaca rofa, dia bukan marfu ya. Dia bukan marfu. Dia ini menjadi maf'ul bih sehingga dia mansub. Maka dia boleh langsung ditaukiti anfusuhum tanpa ada dhamir munfasil yang memisahkannya. Atau berikutnya safarna ya, safarna bepergian kita. Kulluna seluruh kita. Nah, ini boleh. Kenapa? Karena ini taukidnya menggunakan kullu, tidak menggunakan nafsun atau ainun. Oke. Nah, berikutnya. Nah, terakhir ini slide terakhir. Nah, ini tadi sudah saya bahas. Artinya untuk lafadz ini sebenarnya lafadz nafsun dan ainun. Ketika mufrad dia bentuknya nafsun dan ainun. Ketika tasnya dan jamak dia angfusun dan ayunun. Jadi ikut wazan af'ulu. Oke ya. Tidak ada bentuk tasniahnya nafsun, tidak ada bentuk tasniahnya ainun, langsung pakai lafadz angfusu, pakai lafadz ayunu. Adapun yang mengatakan ada bentuk tasniahnya nafsa huma gitu ya, itu kita tidak ikut pendapat yang itu. Oke, nah yang terakhir ini ya juzu antajurro an nafsa wal aina bil ba zaidah. Jadi kita boleh membuat contoh itu jadi jaa aliyun binafsihi, pakai ba boleh saja, baknya berlaku zaidah, atau langsung jaa aliyun nafsuhu. Nah, jadi kita pakai ba itu boleh, tanpa ba juga boleh, atau jaa al amiru bi ainihi atau jaa al amiru ainuhu langsung ya. Jadi boleh dipasang ba zaidah dalam lafadz nafsun atau ainun. Wallahu alam.